Jadi selama ini kita di Palembang tuh mungkin merasa bangga, Pak. Pecak besak dewe. Pecak besak dewe. Kalau kita tuh ada pempek kapal selam ya. Pecak besak dewe. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA. Podcast STTM Cilengsi yang selalu hadir di hadapan Anda. Teman-teman dan Bapak Ibu seluruh Indonesia, pagi hari ini kami kedatangan tamu luar biasa ini. Jauh ya, dari seberang sana, dari kota Empe-Empe, Palembang. Namanya Wong Kito Galo datang ke sini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian seluruh Indonesia, jangan lupa ikuti terus podcast ini karena ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Kami akan undang Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ilir Timur 1 Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat selalu, Pak. Sehat. Perjalanan cukup jauh. Alhamdulillah. Apa? Ya, tidak terlalu jauh, Pak. Iya. Karena memang daerah Bogor nih sejuk, nyaman. Jadi walaupun agak jauh, agak terlalu singkat perjalanannya. Tang singkat. Iya, singkat, cepat. Tidak capek ya? Enggak, Pak, capek, Pak. Alhamdulillah. Kalau capek Ya, bahkan payah. saya baru 1 hari di sini, rasanya ingin berlama-lama, Pak. Oh, Ya, bahkan kami tadi bawa satu teman iya. yang mau mutasi ke sini, Pak. Alhamdulillah. Ke Bogor Cilengsi, iya. Cilengsi ya. Saya betapa kagumnya melihat di Aum Cilengsi. Tadi sempat berbincang dengan Pak Nasihin. Iya. Ini baru 2 kampus. Iya. Kampus A A, dan B, B. tapi sudah capek. Kampus ini, Pak, walaupun dia berdekatan Aumnya, tetapi kami bangga ini dia punya teritorial, wilayah yang jelas. Iya. Jadi sehingga untuk melaksanakan KBM, kegiatan ekskul maupun kegiatan yang lain ini tidak saling mengganggu antar Aum satu dengan Aum yang lain. Jadi selama ini kita di Palembang tuh mungkin merasa bangga, Pak. Pak Pecak besak dewe. Pecak besak dewe. Kalau kita tuh ada pempek kapal selam ya. Pecak besak dewe. Tetapi besak ketika dewe. kita melihat di Cilengsi, di bawah tangan dingin Pak Nasihin ini, wah begitu besarnya. Oh, jadi kecil badannya. Kecil gitu Pak, Luponya besar di sini. Jadi di sini ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK, Udah perguruan ada SMA, tinggi ada tuh. perguruan tinggi, ada klinik. Oh, ada klinik PK. Jadi ini merupakan kota satelit. Jadi kalau kami bilang Pak Firman ini adalah raja-raja kecil. Raja-raja kecil bukan kecil aja, besar ini. Iya. Besar untuk di Pulau Jawa. Bogor. Jadi kami alhamdulillah kami tidak salah pilih. Tidak salah untuk pilih. studi pembelajaran. Iya. Studi banding ya. Studi banding, Pak. Untuk peningkatan kualitas dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ilir 1. Jadi kami lebih mendalam lagi Pak Firman. Jadi bukan banding. Kalau banding kan seolah-olah membandingkan. Kalau kami belajar, Pak. Oh, belajar. Lain ya. Kecil beda, Pak. Beda ya. Jadi kalau belajar itu mungkin kita ada ahli teknologi, ahli ilmu, ahli pengetahuan, terutama ilmu, Pak. Iya. Terutama kami ingin belajar dari Pak Firman, Pak Nasihin, tangan dingin itu bisa mengangkat sukses. Kalau tangan Ada dingin itu sebesar. biasa ke kita nih megang es. Nah iya Pak. Tapi tangan dingin itu Pak bisa mendinginkan suasana. Suasana, iya. Dan bisa memberikan penghangatan. Dan saya tadi agak sedikit kagum, Pak. Di sini kan banyak siswa. Iya. Siswa punya motor, punya kendaraan. Tetapi motor-motor itu dititipkan di suatu tempat dan dikelola oleh RT RW, Pak. Betul. Alhamdulillah. Untuk penghasilan mereka. Penghasilan mereka, alhamdulillah. Jadi ada sinergi DCM bersama, kan? tidak ambil sama sekali. Bagus. Itu yang perlu kami tiru nanti, Pak. Dia membina lingkungan. Iya. Ya. Bapak Ibu, kita ingin tahu Bapak Ibu. Nanti kepoin terus PCM Ilir Timur Palembang ini, kita pengen tahu kayak apa sih Pak? Ya, BCM ini Pak, Ilir Timur ini memang secara teritorial monografi wilayah memang berada di jantung kota. Iya.
Di dekat Jalan Sudirman. Di dekat Jalan Sudirman. Jadi kita dari bandara itu lebih kurang 3 kilo sudah ketemu, mudah cari. Iya. Tetapi walaupun di sini jalannya kecil, Pak, kecil agak jauh. Tapi suasana dalam pengelolaan AUM ini kami kagum, Pak, kagum. Wajar. Jadi PCM Cilengsi ini merupakan PCM terbaik nomor 2 se-Indonesia. Jadi ke PCM Palembangnya nomor berapa Kak ini? Ya kalau kita ini agak sedikit keder, Pak. Saya dengan teman-teman tadi perlu belajar jauh ke sini, Pak. Kita ada lahan, Pak. Ada lahan itu berada di perbatasan Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin itu 6.000. Tapi 6.000 itu kita masih istilahnya kalau garis masih perawan, Pak. Belum dijamah begitu besar. Tetapi di sini tadi saya bicara dengan Pak Nasihin, 8.000 tuh Pak semuanya bisa digunakan dengan maksimal. Di situ ada AUM, di situ ada Sun tadi Pak ya. Sun Marketnya, kemudian ada bengkel, dan saya kagum lagi tadi ada SMK yang punya mesin CNC. Tuh. Di Palembang tuh Pak, saya tahu Pak itu hanya STM negeri 1 yang punya mesin CNC itu Pak. Tidak seluruh STM punya CNC itu Pak. Ini malah 4. Saya kagum Pak, kagum, bangga. Sekarang PCM Timur Hilir 1 Palembang itu sekarang ini sudah buka belum pendaftaran? Atau sudah kapan kira-kira mau dibuka? Supaya nih Bapak Ibu nih sama teman-teman nih pengen tahu Pak. Iya. Mana tahu yang di Palembang itu, ya kan? Iya benar. Sepalembang itu atau Sumatera Selatan itu masuk ke Muhammadiyah Hilir 1 Palembang. Iya. Nah, kapan kira-kira? Alhamdulillah Pak Firman, kita sudah bergerak di awal bulan-bulan September kemarin. Sudah merancang, kemudian sudah launching itu di bulan November untuk penerimaan siswa baru. Kami juga ingin belajar lebih jauh, apalagi di kondisi pandemi COVID ini. Pola kehidupan siswa dan manusia itu berbeda, Pak. Ada berubah. Kalau kita lihat Pak di sebelum April, mungkin tatap muka, Pak. Mungkin kita promosi door to door ke AUM, ke TK atau ke SD atau ke SMP itu bisa. Tetapi mungkin kondisi pandemi ini ada pola-pola lain, pola-pola daring atau online. Nah ini juga kami ingin belajar nanti dengan PCM Cilengsi, Pak Firman tolong dibantu. Ya bagaimana pola-pola seperti itu dapat menyentuh masyarakat, misalnya apa namanya melalui Instagram, melalui web, melalui cara-cara lain. Kita harus banyak belajar, kita harus belajar di sini. Itu teman-teman. Jadi pendaftaran untuk pimpinan amal usaha pimpinan cabang Muhammadiyah Hilir Timur 1 Palembang sudah dibuka loh. Jangan lupa cari di podcast STTM Cilengsi, buka STTM Cilengsi, buka, lihat di podcastnya, itu ada informasi penting dari Palembang, apalagi yang dekat di kota Palembang. Kapan lagi kita membangun pendidikan melalui Muhammadiyah? Nggak ada yang nggak terkenal. Muhammadiyah satu-satunya lembaga yang pertama kali berdiri melakukan pendidikan secara nasional. Belum ada Departemen Pendidikan manusia Muhammadiyah itu sudah dulu melakukan pendidikan Pak. Benar Pak. Nah mungkin ya paling tidak kan ada juga Pak, ada juga di PCM Palembang itu yang nonjol, yang kemudian bisa wong tua tuh jing, ini sekolah Muhammadiyah di Palembang nih, apa Pak? Di sana tuh Pak. Jadi terima kasih Pak Firman, alhamdulillah. Jadi pola pendidikan kita di Muhammadiyah ini mengkombinasikan combine antara pendidikan umum dengan pendidikan yang berbasis agama. Jadi kalau orang berbicara di tahun 2000, ini sekolah IT, ini sekolah plus. Kita Muhammadiyah Pak Firman, kita akui kan, Muhammadiyah secara nasional ini sudah lama yang sekolah plus, sekolah IT itu Pak. Jadi sejak tahun 1912, 1911 kita sudah sekolah mengkompromisikan antara pendidikan umum dengan pendidikan IT, pendidikan plus. Jadi insya Allah nanti anak-anak yang masuk sekolah di Muhammadiyah dari tingkat SD, SMP, SMA itu sudah mempunyai 2 kemampuan.
kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan IT, dan kemampuan kehidupan Islami bagi diri dan keluarga Muhammadiyah maupun secara umum, Pak. Iya. Jadi harapan kita lihat banyak sekali di masyarakat ini, Pak, ada orang yang pintar, cerdas, IT, ilmu, tetapi dia tidak cerdas secara emosional, tidak cerdas secara agama, Pak. Akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk, Pak. Kelakuannya buruk. Benar, Pak Firman. Jadi ketika dia menjadi pemimpin, menjadi pejabat, maka dihasilkan pemimpin yang tidak diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh agama, bangsa dan negara. Tidak amanah. Tidak amanah, Pak. Benar. Iya. Pemimpin yang korup. Iya, korup. Ya, tapi kalau pemimpin itu, Pak, memang dilahirkan dari sekolah Muhammadiyah yang dididik ilmu, dididik agama, apalagi tadi pendalaman ismu baku seperti di Cilengsi ini, insya Allah itu dihasilkan nanti generasi-generasi bangsa yang amanah, generasi-generasi Rasulullah. Kita harapkan nanti pemimpinnya pemimpin amanah, Amin. legislatifnya amanah, eksekutifnya amanah, yudikatifnya amanah. Insya Allah, Pak. Nah, ini seperti Pak Firman ini saya bangga. Walaupun 64 tahun, cuman gayanya gaya 40 tahun, Pak. 40 tahun 40 ya. tahun, Pak. Gaya gagah ini. Kita belajar dengan orang-orang seperti ini, Pak. Jadi kita bangga PCM Cilengsi ini punya Pak Firman ini sebagai motivator, sebagai penggerak. Jadi kami ini, Pak, walaupun 40, Pak, ini seperti kita 60. Tukar kita mungkin, Pak. Iya, Pak Firman ini 60-40, saya 40-60 ini. Kalah gaya kita. Jadi jangan pernah mengatakan tua. Iya, benar, Pak. Iya. Tapi bukan tua, tapi senior. Nah, jangan pernah mengatakan tua. Jangan Senior, Pak. tua nanti berdiam diri, tidak kreatif, tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan, sehingga menjadi sakit, mudah linglung, mudah. Jadi kita adalah orang-orang senior yang masih bisa bermanfaat buat Muhammadiyah. Alhamdulillah, amin, Pak, ya. Begitu, Pak. Benar. Jadi teman-teman tadi udah disampaikan oleh PCM Timur Ilir 1 Palembang, itu pendidikan di Muhammadiyah yang dibangun memadukan antara intelektualitas, kemampuan intelektualitas dan kemampuan agama, akhlak yang dibentuk sebagai pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Coba deh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, utama yang di Palembang, kepoin PCM Ilir 1 Palembang. Banyak manfaatnya untuk Anda ke depan. Ya, mungkin perlu ini kita tahu juga nih, ya. Mungkin sebelum close statement itu kita pengen tahu, Pak, close statement yang Bapak ingin sampaikan untuk para netizen, para pemirsa kita di podcast. Silakan, Pak. Ya, marilah kita ke depan ini menatap lebih jelas ya sosok bangsa dan negara kita itu lahir dari generasi yang benar-benar Islami. Jadi silakan titipkan anak-anaknya dari TK sampai ke perguruan tinggi di sekolah Muhammadiyah. Sekolah yang berbasis agama, sekolah yang berbasis IT, sekolah yang berbasis wawasan luas ke depan. Insya Allah anak-anak Bapak nanti setelah dididik di sekolah Muhammadiyah akan menjadi generasi yang unggul, generasi yang Islami, generasi yang berwawasan, generasi yang mampu berkompetisi sehingga mampu memenangkan persaingan kehidupan, persaingan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Dan akhirnya nanti Pak Firman, insya Allah ini menjadi generasi yang madani, bangsa yang madani. Seperti cita-cita Rasulullah dulu, Betul. seperti ingin kembali kepada negeri yang marinah, yang adil, makmur, aman dan sejahtera. Ini mungkin Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas closing statementnya teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman, sungguh ya Muhammadiyah membangun bangsa ini, meletakkan dasar akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak melupakan kemampuan intelektualitas untuk bersaing di era global. Ikuti terus podcast STM Cilengsi. Salam pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.